Terima kasih untuk teman-teman, Bapak Ibu yang datang secara luring maupun yang daring. Selamat pagi semua. Ya, kita santai aja proses hari ini ya. Jadi kalau kemarin saya membuat grup WA, harapannya memang bisa menjalin komunikasi antara kami dengan Bapak Ibu semua dan luar biasa. Jadi dari proses sebelum pelatihan ini nampaknya komunikasi terkait dengan pemanfaatan Mendeley sudah sangat representatif ya. Jadi saya sudah tahu ternyata Bapak Ibu dosen dan bahkan juga mahasiswa banyak yang sudah menggunakan, dan bahkan saya juga malah bisa tahu kalau ternyata ada bisa juga di Mac lalu di Linux ya, diinstal di Mac maupun Linux, dan nanti teman-teman bisa berbagi. Dan sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar? Bisa ya? Baik. Saya akan buka share screen dulu. Ya. Pemanfaatan software Mendeley dalam manajemen referensi penulisan karya ilmiah. Barangkali Bapak Ibu juga teman-teman ada yang masih asing, walaupun saya yakin sudah banyak yang menggunakan software ini, software Mendeley. Jadi ini adalah program komputer yang berbasis web dan juga desktop yang dikembangkan oleh Elsevier. Ini digunakan untuk mengelola makalah, ya, makalah penelitian. Mengelola dalam arti bagaimana kita mencari, kemudian bagaimana kita berbagi dan juga berkolaborasi dengan software ini. Nah, software Mendeley ini bisa membantu kita di dalam membuat citasi dan daftar pustaka. Harapannya kita bisa mencari sebanyak-banyaknya informasi untuk kita gunakan, baik secara manual maupun secara otomatis. Bagaimana secara manual dan otomatis nanti akan kita pelajari bersama. Dan Mendeley ini tersedia dalam dua versi, yaitu versi desktop dan versi online-nya, versi web ya. Dan semuanya, baik versi desktop maupun webnya itu tidak berbayar alias gratis ya. Nah, mau tidak mau pada saat Bapak Ibu ini atau teman-teman mahasiswa berada di institusi perguruan tinggi, karya tulis menjadi hal yang wajib atau pokok bagi Bapak Ibu semua. Baik itu membuat artikel, kemudian skripsi, tesis atau disertasi ya. Nah, pada saat membuat karya tulis tentu kita tidak hanya mengandalkan hasil penelitian saja ya, tapi juga kita harus mencari sumber-sumber referensi yang ditulis oleh orang lain. Maka bagaimana mengelola sumber referensi itu menjadi hal yang penting ya. Maka bagaimana teknik membuat citasi, kemudian bagaimana membuat daftar pustaka, itu menjadi krusial bagi kita pada saat kita membuat karya tulis. Dan beberapa jurnal itu juga mensyaratkan bahwa kita harus menggunakan manajemen referensi berbasis aplikasi. Ya, seperti contohnya Mendeley saat ini yang akan kita pelajari. Dan semua itu kita lakukan untuk menghindari plagiasi yang sekarang ini baru marak ya. Jadi kita nggak boleh menjiplak karya tulis orang lain gitu. Nah, tapi sebelumnya mungkin saya mau tanya dulu teman-teman yang di sini nih, Mbak, sudah pernah menggunakan Mendeley ini atau baru tahu saat ini? Sudah pernah? Ada? Masih ada kesalahan. Oke. Mas Patrick? Pak Philip, ya? Oh, belum pernah. Kemudian Bu Eni sudah? Sudah pernah tapi lupa ya Bu. Baik. Mas Dimas? Belum pernah. Baik. Jadi di
forum ini pun ada yang sudah menggunakan, tapi mungkin belum semuanya terkuasai, lalu ada yang belum pernah, ada yang pernah tetapi sudah lupa. Kita akan merefresh bersama, jadi kita akan belajar bersama. Nah, plagiat atau kemiripan karya mungkin ya, itu seringkali terjadi karena memang kita itu nggak ngerti sebenarnya. Yang sebenarnya unsur-unsur nggak sengaja bahwa itu kita maunya menjiplak gitu ya. Dan yang termasuk plagiat itu sebenarnya adalah kita mengakui tulisan orang lain, ya, informasi yang kita ambil dari tulisan orang lain, kita copy paste, lalu tanpa menyebutkan sumber aslinya, intinya itu. Baik itu kalimat, kemudian bisa juga berupa data, informasi, foto, dan sebagainya. Ya, ini ada beberapa yang saya tuliskan di sini, nanti bisa dipelajari. Terus kemudian kami di perpustakaan ini kan melakukan, salah satu tugas kami adalah cek kemiripan naskah atau similaritas karya mahasiswa maupun dosen. Jadi ini sekarang banyak sekali ya yang melakukan permintaan untuk cek similaritas ini. Nah, dari proses kami mengecek similaritas ini atau kemiripan naskah, kami mengasumsikan atau mengambil kesimpulan sementara bahwa banyak mahasiswa itu yang sebenarnya mungkin belum paham dengan bagaimana menulis citasi. Contohnya begini, jadi pada saat mereka hari ini memasukkan naskah untuk cek similaritas ya, itu sudah kita cek, ternyata kita kembalikan itu 47% ya, tingkat kemiripan naskahnya. Kemudian kita kembalikan, belum ada 1 jam kemudian sudah dikembalikan ke kami. Ketika kami cek lagi, baru berkurang 1 atau 2% saja tingkat kemiripannya. Lalu kami mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman perpustakaan, barangkali banyak di antara teman-teman mahasiswa yang barangkali belum sepenuhnya mengenai bagaimana cara membuat citasi dan daftar pustaka. Mudah-mudahan proses hari ini nanti bisa membantu. Nah, tingkat kemiripan naskah atau plagiat itu ya sangat dimungkinkan karena gaya pengelolaan referensi kita. Ya, gaya pengelolaan referensi itu bisa manual, bisa juga otomatis. Ya, otomatis nanti akan kita pelajari. Tapi untuk pengelolaan yang referensi manual, nah sekarang ini Bapak Ibu kalau nyusun daftar pustaka biasanya seperti apa? Atau citasi ini? Gayanya sudah masih seperti dulu kalau saya ya, kebanyakan mahasiswa yang selama ini itu, terutama saya juga, bahkan anak saya juga, saya lihat kemarin ketika nyusun skripsi itu masih begini. Jadi misalnya ada 8 semester ya, semester buat folder, semester 1, 2, 3, 4, sampai 8. Kemudian semester 1 itu ada 8 mata kuliah, makul 1, makul 2, makul 3, sampai makul 8. Nah, mata kuliah 1 itu ada 3 tugas, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nah, di dalam tugas 3 nanti ada folder lagi, sumber referensi buku, sumber referensi jurnal gitu ya. Kemudian dimasukkan file-file di dalamnya. Itu juga mata kuliah kedua, ketiga, dan sebagainya sampai 8 semester. Nah, kalau seperti itu, mudah tidak kita mencari referensi yang kita manage di folder itu? Ya, tentu akan sedikit susah manakala kita gunakan untuk berbagai tulisannya akan kita pakai, gitu ya. Terus kemudian kutipan yang dibuat itu hanya untuk 1 dokumen saja. Nanti kalau kita mengutip, kita harus untuk dokumen lain kita buat lagi. Lalu juga kutipannya mesti seringkali tidak standar. Jadi yang di depan itu misalnya pakai tanda kurung, kemudian koma, tahunnya di luar. Tapi yang di bawah, misalnya kita mengutip lagi, dua-duanya nama dan tahunnya di dalam kurung.
Ya, tapi yang di atas tahunnya dikurung sendiri. Seperti itu enggak selama ini yang dialami kira-kira? Mengalami itu enggak, Mbak? Mengalami ya? Oke. Ada kesulitan pada saat membuat manual? Pengelolaan manual? Atau pengalaman seperti apa kalau ketika membuat citasi manual? Iya. Oke. Jadi tidak membuat folder-folder itu ya? Oke, ya. Kalau yang lain, Bu Eni mungkin? Yeah. Terakhir saya pakai yang Word semi otomatis ya, karena memasukkan referensinya kan masih manual gitu. Tapi ya sementara cukup gitu. Bisa menolong. Ya. Oke, terima kasih Bu. Nah, kalau dari beberapa hal tadi, jadi kalau kita pengelolaan referensi manual itu ternyata ada sedikit kesulitan dalam kita menyusun referensi atau temu kembali, kemudian kita juga kadang penulisan kutipannya tidak standar, maka memang kita membutuhkan solusi, yaitu sebuah alat untuk mengelola citasi ini. Nah, salah satu yang kita tawarkan adalah Mendeley yang dapat diakses secara gratis. Sebenarnya ada software yang lain, misalnya ada Zotero, ada EndNote, ada Biftek gitu ya. Dan itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau EndNote itu memang berbayar. Nah, nanti pada kesempatan ini kita akan sharing mengapa toh kita menggunakan Mendeley, nggak Zotero aja gitu. Kemudian kalau kita menggunakan Mendeley, mau nggak mau kita harus membuat akun dan instalasi Mendeley. Ya, kemarin kami sudah menyampaikan ke Bapak Ibu, terutama yang bergabung dalam grup ya, bagaimana cara instalasi, dan kalau misalnya tidak berhasil, karena ada yang beberapa tidak berhasil, itu saya juga sudah mengirimi Mendeley desktop yang sudah kita kirimkan di grup, mudah-mudahan sudah bisa diinstal. Apakah semua sudah menginstal? Belum? Sudah ya, yang sebelah sini sudah. Oke, baik. Terus kemudian setelah kita menginstal, kita akan membangun library dengan Mendeley. Bagaimana membuat perpustakaan yang digital menggunakan Mendeley. Terakhir kita akan membuat citasi dan daftar pustaka. Ini endingnya kita akan ke situ ya. Nah, berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh teman di Undip itu, pengguna Mendeley di Indonesia itu ada 86%. Ini ada persentase dihitung dari penelusuran untuk semua 5 istilah di Indonesia. Jadi dari Zotero ada Zotero 8%, Mendeley 86%, EndNote 6%, RefWorks kurang dari 1%, dan Biftek kurang dari 1%. Dan ini ada sebarannya ya. Di Lampung berapa, di Sulawesi Tengah berapa, ini ada sebarannya. Nah, mengapa kita menggunakan Mendeley? Kebanyakan karena penyimpanan cloud-nya besar, 2 GB, sementara Zotero itu hanya 300 MB. Lalu dapat dipakai di beberapa device, baik Android, laptop, dan PC kalau kita sudah membuat akun. Jadi bisa dibuka dimanapun dan kapanpun asal terhubung dengan internet. Lalu karya ilmiah yang diunggah itu akan urut secara otomatis dengan detail lengkap sesuai file yang digunakan. Kita bisa mengurutkan berdasarkan tahun, berdasarkan subjek, berdasarkan nama pengarang. Nanti akan kita lihat ya. Terus kemudian kita juga dapat melakukan pencarian sesuai kata yang dimasukkan. Jadi ada pencarian pintar baik dengan pengarang, dengan judul, dengan tahun gitu, nanti bisa kita lakukan. Terus kita juga dapat melakukan edit ya, edit pada file yang data bibliografi yang sudah kita masukkan, bisa kita lakukan edit.
dan secara otomatis terhubung dengan website. Terus yang selanjutnya adalah ada fasilitas web importer yang bisa menambahkan file tanpa kita mengunduh ya. Jadi langsung dari mana database mana kita mengambil file tersebut, lalu kita klik web importer, maka nanti sudah langsung masuk ke Mendeley kita baik di web maupun yang di desktop. Dari sini ada pertanyaan? Yang teman-teman yang luring ada pertanyaan? Tidak. Teman-teman yang daring mungkin ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau belum, kita akan lanjut dengan membuat akun di Mendeley ya. Ini proses ini sudah kami kirimkan kemarin. Bagi Bapak Ibu ya dan teman-teman yang belum, silahkan untuk bisa melakukan ini. Bisa menggunakan komputernya, bisa dihidupkan, silahkan. Yang di perpustakaan hadir langsung, ya bisa menggunakan fasilitas komputer yang ada di workstation. Kemudian lakukan ini, bisa membuka browser, kemudian klik www.mendeley.com. Ya. Kemudian ada dua pilihan, kalau Bapak Ibu kemarin sudah mendaftar, ini bisa sign in, ya. Tapi kalau yang belum, bisa create a free account. Oke. Sudah yang di sini semua? Oke. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman Elsevier. Ini kita mengisikan email. Ya, kemudian klik continue. Bisa diikuti terus langkahnya. Kemudian isikan nama depan, nama belakang, dan password. Lalu klik register. Ya, ini saya sambil menunggu ya. Untuk teman-teman yang daring bisa mengikuti. Sudah? Yang di sini sudah? Oke. Mbaknya sudah? Ya. Kemudian tahap berikutnya kita diminta untuk mengisikan disiplin ilmu yang sesuai dengan minat, misalnya social science gitu ya, sesuai dengan minat Anda. Lalu kita bisa memilihkan status akademik, misalnya librarian, ya. Silahkan bisa diisikan. Kalau sudah, create account. Ikuti saja. Lalu kita akan diminta untuk mengisi nama instansi, tapi ini opsional ya, bisa dilompati. Jadi bisa skip di step ya. Lalu save and continue. Sudah, Mbak? Sudah? Sudah sampai tahap ini? Oke. Kemudian kita akan diarahkan ke Mendeley, ke laman unduh software ya. Unduh software Mendeley Desktop. Sampai di sini ya, kita bisa kalau kita lihat di sini, kita bisa mengunduh untuk Mendeley Desktop for Windows atau for Mac atau for Linux ya. Kebetulan untuk saat ini, pelatihan ini saya menggunakan desktop for Windows ya. Jadi tapi dalam diskusi kemarin ada Bapak Ibu yang nampaknya menggunakan Mac ya. Nanti mungkin bisa bersharing.
Sudah ya? Sudah? Selanjutnya kita melakukan instalasi Mendeley Desktop. Ya. Silahkan kalau sudah terdownload, klik 2 kali pada Mendeley Desktop. Ya. Ini, silahkan klik 2 kali. Mas Philip sudah? Oke, Mas Dimas sudah. Lalu klik next ya. Untuk persetujuan, kalau menyetujui klik agree, I agree. Kemudian kita akan diarahkan pada di mana Mendeley ini akan disimpan, biasanya akan diarahkan ke C ya. Kemudian kita bisa klik next. Lalu proses install. Kita tunggu proses instalasinya. Lalu klik finish. Sampai di sini ada yang kesulitan? Oke, sudah. Ya, masuk. Ini dari desktopnya tidak. Sudah. Nah. Iya, sudah. Sudah, Bu? Oh, sudah, Bu. Mas Dimas sudah ya? Oh ya, sudah ya. Oke. Kalau sudah, pada saat membuka Mendeley, Bapak Ibu tinggal menuliskan email dan password saja. Ya. Sampai di sini ada kesulitan? Bapak Ibu yang mengikuti daring, apakah ada kesulitan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke selanjutnya. Jadi, kalau kita sudah menginstal, membuat akun dan instalasi, ini adalah halaman interface Mendeley Desktop. Ya. Ini ada 3 panel, yaitu panel kiri, panel tengah, dan panel kanan. Ya. Kolom kiri, kolom tengah, dan kolom kanan. Yang kolom kiri ini adalah folder-folder yang sudah memang disiapkan oleh Mendeley, tetapi kita bisa untuk membuatnya, meng-create-nya. Misalnya terkait dengan folder kita mau meletakkan dokumen kita sesuai dengan kesamaan subjeknya, itu bisa create folder. Kita juga bisa membuat grup di sini. Kemudian untuk yang tengah ini untuk menampilkan informasi dari left panel atau kolom kiri ya, nanti akan saya tunjukkan. Kemudian untuk yang kanan ini digunakan untuk menampilkan detail informasi dari panel tengah. Saya akan tunjukkan. Nah, ini tampilan Mendeley Desktop saya ya. Ini di kiri ini adalah folder-folder yang disiapkan oleh Mendeley. Jadi misalnya ini yang terakhir kali kita add, kemudian ini yang sudah kita baca, ini yang favorit, bacaan favorit, dan ini yang membutuhkan review. Kemudian ini saya membuat beberapa folder, misalnya folder arsip-arsip tentang kepemimpinan, arsip-arsip tentang LibQual, arsip-arsip tentang literasi, tentang Mendeley, tentang metodologi penelitian, itu saya kelompokkan sendiri-sendiri. Gitu. Kita bisa juga membuat itu. Tapi untuk semua dokumen bisa kita tampilkan di sini. Ya. Jadi
kolom tengah ini adalah kolom yang dapat digunakan untuk menampilkan kolom yang ada di kiri. Jadi misalnya kita all dokumen, maka semua dokumen akan muncul di sini. Kalau kita recently edit, maka ya akan memunculkan yang pertama terakhir kita add. Kemudian yang favorit, maka yang dokumen-dokumen yang dimunculkan adalah yang dokumen-dokumen favorit menurut kita. Lalu di kanan ini masih belum ada dokumen yang kita pilih. Jadi misalnya saya di tengah ini saya klik yang ini. Nah, maka di kanan ini adalah informasi detail dari informasi yang saya klik di sentral panel atau di kolom tengah. Gitu ya. Kita akan kembali ke PowerPoint dulu. Kalau sudah, sebelum kita menggunakan Mendeley ini, yang perlu kita lakukan adalah install web importer dan MS Word plugin ya. Silahkan teman-teman klik menu tools. Ya. Web importer ini penting karena untuk nanti mengunduh file-file yang berasal dari informasi dari internet, misalnya dari database jurnal, kemudian dari Google Scholar atau Google Books, ya. Dan MS Word plugin ini digunakan untuk nanti mengkoneksikan Mendeley dengan kerja kita di Word, ya. Misalnya mau membuat citasi atau daftar pustaka. Untuk install web importer, silakan klik tools, kemudian install web importer. Lalu teman-teman atau Bapak Ibu akan diarahkan ke Mendeley web importer. Silakan bisa dilakukan. Lalu klik get web importer for Chrome. Sudah? Oke. Terus klik tambahkan ke Chrome. Yang di sini sudah semua? Baik. Lalu klik add extension. Ya. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, maka silakan buka Chrome. Maka pada kanan atas akan muncul ini, merah-merah ini. Mendeley ya. Kita akan lihat di Chrome ya. Ini akan terlihat nih ya. Nah, kadangkala ini hilang, jangan panik. Ini gelundung di mana itu ya? Gelundung kemana ini? Mendeley desktopnya ya. Kemudian kita langsung saja pasang pinnya kembali. Jadi kita klik yang selamat bergabung, monggo Ibu. Kita klik kembali yang ini, tanda ini, kemudian Mendeley web importernya kita pasangkan pinnya. Nah, klik pinnya, dia akan memuncul kembali. Ya. Silakan Ibu yang baru bergabung. Sudah install Mendeley? Ya. Sudah semuanya? Ya. Ini untuk web importer. Kemudian yang kedua, kita akan kembali ke PowerPoint dulu. Yang kedua adalah install MS Word plugin. Ya, ini akan mengkonekkan Mendeley dengan Microsoft Word yang nanti kita gunakan untuk bekerja. Masih sama di tools ya. Kemudian install MS Word plugin. Kemudian klik OK. Lalu kita cek di MS Word kita. Ya.
Sudah? Ya. Kita coba masuk di MS Word kita. Apakah sudah muncul Mendeley kita? Nah, di mana munculnya gitu ya? Ini kita klik di tab Reference. Nah, kalau sudah muncul ini, insert citation, kemudian ada open Mendeley, insert bibliography, artinya sudah terkonek. Sudah semua? Sambil saya bukakan. Sudah, Mbak? Oke, ya. Ye. Mari, Bu. Tadi Ibu anu dulu. Install dulu. Dari layar. Oh, di mana? Oh, layar. Nggih. Masuk dulu. Sama nanti buka WhatsApp web saja. Lalu yang WhatsApp web. Lalu yang kemarin saya kirimkan itu nanti di-download, terus nanti disimpan di sini dan instalasi. Ya. Sudah semuanya? Oh ya? Di Microsoft-nya tadi belum ada. Oke. Karena kayak sepertinya akun Microsoft-nya belum masuk. Mbak kemarin masuk di itu enggak apa grup yang Mendeley itu enggak? Ada. Oh, anu aja. Itu kamu masuk WhatsApp web, kemudian Mendeley-nya masuk pakai yang itu sebenarnya sudah ya? Sudah ya? Anu aja masuk di WhatsApp web lalu pakai yang ini kirim. Ya. Pakai yang Mendeley desktop ya. Baik, sudah ya. Beberapa sekalian kita menunggu teman-teman kita. Jadi ketika kita sudah berhasil membuat akun dan kemudian kita install MS Word plugin, maka di tab Reference di Microsoft Word kita sudah muncul ini. Ya. Nah, saya mengundang Pak Sarwoto ya atau Pak Hir hadir. Halo Pak Sarwoto, Pak Hir. Oh. Ya, saya ada. Pak Sarwoto, saya minta dibantu. Kemarin Pak Sarwoto sempat ini di Word 2019 agak berbeda tampilannya. Mungkin itu malah memperkaya bagi kami, Bisa ditampilkan Pak ke kami. Oh iya. Baik. Memang sempat hilang dari Windows 11 ya, mungkin karena Windows-nya baru jadi belum mengakomodasi Mendeley, tapi kemarin ketika saya cek memang sudah ada, tapi tampilannya beda dengan yang jenengan tampilkan itu. Ya, betul Pak. Justru mungkin pelatihan ini bisa memperkaya kita. Ternyata kalau di 2019 tampilannya berbeda. Iya, saya share screen, Pak. Bisa dibantu share screen? Ya. Bentar saya stop dulu. Ya, jadi di sini Mendeley site-nya. Oh iya betul agak berbeda Pak Ya, tetapi prosesnya kurang lebih sama. Jadi kalau ini kita klik gitu menunya lalu tampil di sini tidak di atas ya. Iya betul. Ya, lalu ketika saya mencari referensi itu misalnya ya memasukkan salah satu ya.
lalu muncul di sini. Kalau yang versi Windows 10 kan di atas sini semuanya kan. Terus, Ini di sini. Terus kalau membuat bibliografi juga di sini. Di more ini, Oke. lalu insert bibliografi. Nah, lalu oke. Oh, saya harus pindah ke bawah dulu. Ya, ya lalu muncul di sini bibliografinya. Oke. Ya, Untuk stylenya hampir sama nih Pak nih, tempatnya di sebelah. iya, cuman lebih friendly yang Windows 10 menurut Iya, saya. betul. Kalau mau mengedit misalnya apa halaman dan seterusnya itu lebih enak di Windows 10. Yang Windows 11 ini lebih apa ya? Icon-iconnya nggak begitu langsung kelihatan begitu. Jenje, Pak. Ya, Nggih. jadi mengatakan, Terima kasih, matur nuwun sangat Pak. Sawata ini sami-sami. versi yang lain dari Microsoft yang bisa Ya, memperkaya kita, nggih. J, Terima kasih Pak. J, Kemudian kita akan lanjutkan kalau misalnya kita sudah install Word plugin, yang biasa juga kita sebelum membangun library dengan Mendeley ini, yang biasa juga sering harus kita buat adalah Mendeley. Kita coba ke Mendeley Desktop dulu, Bapak Ibu silahkan ke Mendeley Desktop ya, klik Mendeley Desktop. Itu kita membuat folder ya, karena pada saat kita mengambil data dari web importer itu kita bisa mengarahkan ke folder mana file itu akan disimpan ya. Jadi kita bisa membuat folder dulu, kita bisa klik di sini create folder ya. Kita bisa menuliskan misalnya hari ini kita semua file yang kita unduh nanti akan masuk ke pelatihan Mendeley ya. Ya, misalnya saya membuat folder pelatihan Mendeley. Ya, ini sudah langsung ada ya. Nah, ini harus kita sinkronisasi dulu ke Mendeley Web. Jadi lakukan proses sinkronisasi. Karena kalau tidak kita lakukan sinkronisasi, pada saat nanti kita mau mengambil dengan web importer, lalu kita mencari pelatihan Mendeley ini tidak akan nampak. Ya. Bisa diarahkan di all dokumen, kemudian edit setting ya, edit setting. Bagi Bapak Ibu yang ini sinkronisasi quiz optionnya belum dicentang, mohon untuk dicentang. Ini, jadi pada all dokumen, kemudian ada setting, ya, kemudian ada synchronization option. Ini bisa kita contreng, ya. Kemudian di bawah ini ada save and synchronize ya. Nih, di kolom bawah kanan bisa diklik nih. Ya. Itu artinya nanti semua yang kita lakukan di Mendeley Desktop akan juga tersimpan di Mendeley Web. Sudah, ya? Kalau sudah kita kembali ke PowerPoint. Ya. Bagaimana sekarang kita membangun library dengan Mendeley? Saya akan langsung saja masuk ke Mendeley Desktop. Ya. Ya, untuk membangun library bisa dilakukan dengan manual maupun otomatis ya. Kita akan menggunakan beberapa yang sudah disiapkan oleh Mendeley. Kita bisa klik di add ya, di pojok kiri atas ada add ya. Ini ada add files, add folder, watch folder, dan add entry manually ya. Sudah semua ditemukan? Oke. Add files ini artinya kita akan
mengunggah satu file saja, ya. Misalnya kita klik di sini, lalu kita akan diarahkan di mana file kita simpan. Ya, misalnya saya menyimpan file saya di Mendeley File. Jadi sebelum kita mengelola file-file kita di Mendeley, sebaiknya Bapak Ibu memang juga mengelola file itu di direktori ya. Jadi saya membuat folder Mendeley File. Ini file-file yang saya masukkan di Mendeley. Kemudian kita bisa membuka ini satu file ya. Misalnya saya mau memasukkan mengenai Mendeley. Jadi saya klik satu file, kemudian open. Ya. Nah, ini sudah masuk di sini. Jadi penulisan jurnal ilmiah dan manajemen referensi Universitas Amikom ini. Lalu ini informasi detailnya. Ya. Sudah? Sudah semua? Mbak, sudah? Oke. Kalau kita mau memasukkan satu folder langsung, ya, kita bisa add folder. Ya. Kita klik add folder, lalu kita arahkan di mana file folder itu disimpan. Misalnya kita mau memasukkan semua yang ini terkait dengan personal branding, misalnya saya punya folder personal branding yang berisi file-file, kemudian kita tinggal oke. Nah, ini ada beberapa dokumen yang masuk. Jadi 1, 2, 3 dari folder tadi secara langsung. Ya, kalau tadi kan file hanya satu, ini dalam satu folder personal branding tadi ada 3 yang masuk. Gitu. Kemudian kalau watch folder ini kita memasukkan juga membuat folder dulu, membuat folder, lalu nanti kita buat ini akan secara otomatis nanti file-file itu langsung masuk ke Mendeley. Ya. Di desktop, kemudian nanti kita bisa sinkronisasi ke Mendeley yang web. Jadi kita harus membuat folder dulu kalau ini. Saya akan tunjukkan. Nah, saya akan, monggo Bu. Ya. Bu, ya. Mendeley akan secara otomatis data bibliografi dari artikel itu akan secara otomatis dimasukkan dalam Mendeley asal. Dia sudah ada DOI dan PMID-nya. Dan itu biasanya bisa dicari di halaman awal dari naskah. Tapi kalau misalnya tidak, itu nanti kita bisa mencari di data bibliografinya, itu kita cari di Google Scholar atau Google Book, nanti kemudian kita masukkan secara entry manual. Makanya ini ada proses manual dan juga otomatis. Jadi tidak semua data bibliografi itu lengkap. Tetapi kalau itu kita sudah mengambil dari database yang resmi, misalnya database jurnal, kemudian database yang kita langgan atau PubMed, itu biasanya sudah langsung otomatis itu semua data bibliografinya masuk. Tapi kalau misalnya kadang kita mengunduh itu kok belum lengkap data bibliografinya, kita bisa menambahkan secara manual dan kita cari dulu di Google Book atau di Google Scholar gitu. Ngaten Bu Eni. Ya. Nanti kita praktekkan Bu. Kalau yang ini, kalau watch folder itu kita memang harus membuat dulu, ya, membuat watch folder. Saya yang watch folder 1 sudah saya lakukan sudah kita gabungkan di Mendeley-nya. Untuk yang watch folder 1 ini belum ya. Atau saya coba membuat lagi. Misalnya new folder ya. Ya. Kemudian
Di sini saya isi dengan file-file misalnya terkait dengan literasi informasi ya. Saya isi 3. Lalu kita copy ya. Kita masukkan ke tadi ya. Lalu kita paste di sini. Maka secara otomatis kalau kita ini nanti yang watch folder ini kita masukkan pada saat kita membuat add file, add watch folder ya, kita akan coba. Maka 3 file itu nanti akan masuk secara otomatis. Jadi kita klik di sini. Sudah membuat folder, watch folder? Oke, kita coba add, kemudian watch folder. Pada data, kita data D ya, saya simpan di data D. Kemudian ini saya contreng. Nih, watch folder 2, saya contreng. Kemudian saya oke. Nah, ini langsung sudah masuk. Ini. Nah, pada saat saya menambahkan di watch folder ini file kembali, maka nanti sudah akan masuk secara otomatis. Misalnya saya menambahkan tentang leaf wall ya. Misalnya ini saya tambahkan ke sini. Ya. Maka kita akan cek. Nah, ini sudah masuk ini, langsung masuk tanpa saya melakukan add lagi, tapi dia sudah langsung masuk di situ. Kalau kita pakai yang add watch folder. Ada pertanyaan? Jelas nih? Oke. Selanjutnya yang keempat adalah add entry manually. Jadi kita bisa memasukkan data-data buku atau artikel dari jurnal itu secara manual. Jadi ini caranya. Yang pertama harus kita perhatikan adalah kita lihat apakah yang kita masukkan itu berupa buku jenisnya, ataukah dia film, ataukah dia jurnal sebuah artikel, ataukah dia dari newsletter gitu ya. Karena berbeda-beda yang akan kita masukkan. Misalnya buku, dia hanya membutuhkan title, pengarang, kemudian tahun dan halaman gitu ya. Tapi kalau kita masukkan jurnal artikel, maka yang harus diisikan lebih banyak lagi. Ya. Jadi harus dilihat benar-benar apa yang akan kita masukkan. Contoh, saya sekarang akan memasukkan buku ya misalnya. Nah, pada saat pengisian judul, mohon diperhatikan, karena ini akan digunakan untuk referensi. Jadi judul besar di awal. Jadi jangan besar semua atau kecil semua gitu ya hurufnya. Jadi harus misalnya saya memasukkan judul mengenai personal branding di perpustakaan misalnya. Gitu. Kemudian untuk pengarang, tuliskan saja apa adanya. Nanti sistem yang akan menyusun mau ditulis seperti apa. Ya, mau pakai koma seperti apa gitu ya. Jadi kita langsung saja menuliskan misalnya Theodorus Iswadi. Nah, tuliskan apa adanya. Kemudian kita enter. Sudah berubah sendiri, Iswadi, Theodorus. Nah, lalu apabila pengarangnya lebih dari 1, itu jangan diberi koma, ya, tetapi di enter. Jadi kalau ini kan pengarang pertama, pengarang keduanya misalnya
Dionysius Hendra. Kita enter saja. Ya. Ya. Jadi di enter, jangan diberi koma. Kemudian tahunnya misalnya 2022, halamannya 145. Kemudian abstraknya apa, kemudian keywordnya apa gitu ya. Kemudian kotanya Yogyakarta, edisi 2, editornya nggak ada, publisirnya misalnya Canisius. Nah, ini kita tinggal save. Jadi kita tadi personal branding di purpose ya, kita save. Nah, dia sudah masuk di yang pertama ini, paling atas. Ya. Lalu ini informasi detailnya. Itu berlaku juga untuk jurnal dan sebagainya. Kita bisa melakukan secara manual. Ini kalau kita menggunakan fasilitas ini. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan fasilitas internet atau database jurnal? Atau dari sini ada pertanyaan dulu, silakan. Mbak, ada? Ibu? Tidak ada, ya? Yang teman-teman yang daring, ada pertanyaan barangkali? Oh, pertanyaan di chat. Bisa disampaikan sekalian atau? Baik, saya coba. Baik, dan saya lihat dulu ya. Pertanyaan ada di chat, ini saya lihat. Oh, J. Romo, ini juga dialami tadi pagi oleh Mbak Retno ya, Mbak Retno Babsi. Ternyata untuk mendownload ini Mendeley tadi diarahkan harus download Mendeley site ya. Dan ini mungkin Mbak Retno bisa bersharing. Mbak Retno hadir? Halo? Mbak Retno Babsi? Nggak hadir. Hari ini tadi Mbak Retno tadi juga mengalami hal yang sama. Jadi pada saat dia mendownload, dia harus mendownload ini Mendeley site dulu, Romo. Oke, ini untuk terkait dengan ini, saya mohon bantuan Pak Parmo, mungkin bisa menjawab pertanyaan Romo. Pak Parmo. Iya. Gimana, Bu Ning? Ini ada pertanyaan dari Romo Hartono terkait dengan mengapa kita harus Mendeley site. Oh, bentar. Sebenarnya di Mendeley itu ada peringatan di blognya Mendeley itu juga saya tahu dari Romo Hartono ya, bahwa per
per September itu yang Mendeley desktop akan di stop gitu ya. Lalu Ya. orang diminta untuk beralih ke yang Mendeley Reference Manager. Dan saya kira kok tidak akan banyak berubah ya. Kemungkinan menurut saya penyesuaian saja, karena saya lihat pengalaman saya mencoba-coba saja di Mendeley Desktop itu otomatis akan dibawa ke Mendeley Manager, dan saya kira itu nanti juga akan terbawa ke Mendeley Site. Nah, tentu saja yang kita kerjakan atau kita gunakan pada pagi hari ini masih yang bersifat basic. Nanti menurut saya kalaupun akan di stop yang Mendeley Desktop, kalau beralih ya kita paling menyesuaikan diri saja. Langkah-langkahnya nanti tidak akan banyak berubah menurut saya, itu saja. Jadi memang yang kita lakukan sekarang ini kita belajar atau sharing yang desktop, dan pasti masih sangat sederhana, lebih-lebih untuk mungkin yang baru akan mulai atau sudah pernah mencoba tapi mungkin lupa gitu. Jadi itu saja Bu Ning. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Parmo. Ngaten Romo. Baik, kita selanjutnya, kalau tadi kita sudah menggunakan fasilitas yang ada di add file, add folder, watch folder, dan add entry manually. Sekarang kita akan mencoba untuk bagaimana kita mencari informasi menggunakan sumber-sumber yang ada di internet. Nah, saya akan menggunakan dulu sumber informasi yang betul-betul sudah dilanggan oleh Perpustakaan Sanata Dharma ya. Bapak Ibu bisa melihat, membuka webnya Perpustakaan Library USD ACID ya, silakan. Banyak sekali sumber informasi yang bisa kita manfaatkan ya, baik database, kemudian ada e-book, ada Oxford English Dictionary, ada repository, ada koleksi digital ya. Ini bisa dimanfaatkan semuanya. Nah, kalau Bapak Ibu ngersake atau menghendaki ini database ProQuest, Emerald, Distro, EBSCO, dan Cambridge ini password dan usernya di mana gitu ya. Itu Bapak Ibu bisa login, karena bisa jadi itu akan berubah-ubah ya. Silakan bisa login dengan nomor anggota ke ini ya, login dulu, kemudian nah, kita akan mendapatkan ini login ke nomor saya, panduan akses database. Ya, ini bisa diklik di sini. Nah, ini adalah panduan akses database online Perpustakaan USD, baik ke EBSCO. Jadi kalau dari internet kampus itu tanpa user dan password. Tapi kalau dari luar internet kampus menggunakan user dan password. Kemudian kalau Emerald ini ya, itu dari luar kampus bagaimana, kalau dari internet kampus bagaimana. Lalu kalau ProQuest, lalu ada Distro dan Oxford English Dictionary. Ini betul-betul sumber referensi yang bisa kita gunakan, yang terpercaya ya. Jadi silakan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lalu kita akan mencoba bagaimana menghubungkan antara database yang dilanggan ini, perpustakaan, dengan Mendeley kita tanpa kita harus mengetik ya, mengetik data bibliografinya. Misalnya kita masuk ke EBSCO ya. Dan klik continue. Nah, kita bisa mencari misalnya judul tentang economic crisis ya. Misalnya, ini yang akan kita
setir ya. Kita tinggal klik. Kemudian ini ada fasilitas ekspor. Ya. Jadi ada beberapa fasilitas di EBSCO ini, misalnya bisa di print, bisa dikirim ke email, bisa disimpan, bisa di site. Lalu kita bisa ekspor. Nah, ini kita bisa klik ekspor. Ya, kemudian kita bisa memilih yang paling atas, direct export in RIS. Ya. Bisa di EndNote, bisa di Reference Manager Mendeley, bisa di Zotero. Kita langsung save. Nah, file ini akan tersimpan di download. Ya. Kemudian kita bisa masuk ke, untuk ngecek, kita masuk ke Mendeley Desktop. Kemudian klik file, import, kemudian cari yang RIS, Research Information System. Sudah? Ya? Bisa mengikuti? Tidak terlalu cepat ya? Yang saya sampaikan bisa diikuti? Baik. Kita klik Research Information System, kemudian kita cari di download. Ya. Nah, ini yang tadi, file yang kita download tadi, kita tinggal klik, kemudian open. Ini sudah masuk di sini, yang paling atas. Tanpa kita harus mengetikkan data bibliografinya, The Economic Crisis and Public Libraries in Greece. Jadi, sudah masuk di sini, ini informasi detailnya. Nah, kalau misalnya data bibliografinya belum lengkap, ini biasanya warnanya kuning. Ya, warnanya kuning seperti ini. Nah, ini. Nah, ketika kuning seperti ini, yang kita lakukan adalah tadi, kita coba search dulu, ya, untuk melengkapi, ya. Ini sudah berubah. Kalau misalnya di sini masih ini, ada di katalog di DOI-nya dan ini masih ada tanda biru ini, kita bisa klik juga. Ini ada informasi yang bisa ditampilkan. Oh, ternyata tidak bisa ini. Lalu kalau sudah selesai kita detail are correct, ya. Jadi ini sudah berubah ke all document, gitu. Ini sudah masuk di sini karena sudah kita edit, gitu. Sudah bisa digunakan untuk sumber referensi kita. Ya. Itu kalau dari EBSCO. Kita cari sumber referensi yang lain. Misalnya kita ambil dari GSTOR atau GSTOR boleh. Kita ketikkan misalnya coronavirus. Nah, misalnya kita mau mencari yang paling atas ini. Kita klik. Ya, ini PDF lengkapnya, lalu bisa kita save. Terus kita arahkan ekspor ke add a RIS file. Ya, kita klik di sini. Nah, dia akan mengunduh dan diarahkan ke download biasanya. Lalu kita cek di desktop. Lalu kita klik di import, lalu kita klik RIS. Nah, ini file yang tadi kita download, kemudian kita klik, kita open. Ini sudah masuk, ya. Sudah masuk dengan sendirinya. Nah, bagaimana mengkoneksikan dengan yang web? Kita tinggal, ini ada di atas ya,
kita sync ya, kita klik saja. Membutuhkan proses ya. Kalau sudah selesai, kita tinggal cek di Mendeley desktop-nya. Jadi judulnya adalah, sebentar, judulnya ini Cora ya. Coba kita cek. Di Mendeley desktop-nya. Oke. Ini sudah masuk ya. Jadi di Mendeley desktop dan Mendeley web sama. Tapi jangan lupa untuk sinkronisasi. Oke, monggo silakan, ada pertanyaan. Halo, apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau tidak, kita akan masuk ke sumber referensi yang lain. Jadi ini semua bisa dilakukan, baik database Emerald, ProQuest maupun e-book Cambridge ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencobanya. Lalu kita juga bisa misalnya mencari artikel di PubMed. Jadi misalnya National Library of Medicine, misalnya kita mau mencari medicinal chemistry ya. Ini kita bisa klik di sini. Ini yang kita cari. Nah, sekarang kita coba menggunakan web importer, Mendeley web importer. Kalau tadi kita menggunakan ekspor impor, fasilitas ekspor impor ya. Sekarang kita menggunakan ini, Mendeley web importer yang tadi sudah diinstal ya. Kita bisa klik di sini. Caranya juga sangat-sangat mudah. Ini ada yang tadi akan kita cite ya. Kemudian ini juga ada 5 referensi yang lain. Kalau kita memang mau semua, kita bisa klik ini semua. Tapi kalau misalnya hanya satu saja ya sudah, kita klik satu. Ini ada PDF-nya. Nah, kita bisa mengarahkan kemana file itu akan disimpan. Apakah di My Library atau misalnya di latihan Mendeley tadi. Nih, sudah muncul di sini. Kita bisa klik di sini, kita kemudian klik Add. Ya. Klik Add. Sebentar, kita menunggu proses. Nah, ini kalau sudah tercentang, berarti artinya PDF dan referensinya sudah masuk ke Mendeley. Nah, kita bisa melihat di view library-nya. Kita klik view library. Dan ini sudah masuk. Ya. Medical Chemistry out of Africa. Nah, lalu bagaimana dengan Mendeley desktop-nya? Kita lihat Medicinal Chemistry out of Africa ya. Kita lihat di Mendeley desktop-nya. Apakah sudah masuk? Ini belum ya. Ini kita bisa klik di title. Nah, ini sudah urut ya, alfabetis. Kita cek medical belum masuk ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan sinkronisasi. Ya, klik ini. Jangan lupa ya. Ya, kita coba lihat. Nah, ini sudah masuk. Jadi jangan lupa, ketika kita bekerja di Mendeley desktop,
kita juga harus melakukan sinkronisasi. Ketika kita bekerja di Mendeley Web, kita juga harus melakukan sinkronisasi agar keduanya sama datanya. Oke. Itu terkait dengan pemanfaatan sumber informasi yang kita ambil langsung dari sumber-sumber internet. Apakah ada pertanyaan, Bu Ani? Oh tidak, baik. Ini tadi sudah ya. Nah, lalu bagaimana kita mengecek bibliografi setiap artikel? Tadi sudah saya sampaikan juga. Kalau yang ada tanda kuning ini, klik tengah lalu ada tanda kuning, ini artinya data ini belum lengkap. Tadi sudah sedikit saya singgung bagaimana caranya. Kemudian kita ketik short ini ya. Kemudian kalau memang belum lengkap, kita cek di DOI dan PMID-nya, kita cari di artikel aslinya. Kalau memang belum mendapatkan, ya kita harus cek di Google Scholar atau Google Book, kemudian data bibliografisnya kita masukkan gitu. Kemudian kalau sudah kita detail are correct, maka yang tadi ada di need review, maka dia akan pindah ke all dokumen. Dan itu siap untuk kita gunakan. Ini. Lalu ini hal-hal kecil juga, bagaimana menandai file yang sudah dibaca. File-file yang belum dibaca itu ada tandanya hijau. Tapi nanti kalau sudah kita baca, tanda hijau ini akan hilang. Tapi kita juga bisa menyematkan kembali tanda hijau ini. Gitu ya. Jadi bisa kita klik. Kemudian menandai file favorit yang sering dibaca. Ini file favorit ya, yang ada tandanya bintang ini juga bisa kita tambahkan. Kemudian bagaimana membuat folder tadi sudah, lalu pencarian pintar. Saya akan tunjukkan. Ya, jadi ini yang hijau tadi ya, yang sudah dibaca, ini nanti kalau dibaca dia akan hilang gitu. Tapi kita bisa juga menyematkan kembali. Lalu yang sering kita baca, misalnya kita tandai favorit, lalu akan kita lihat favorit yang kita baca ini. Kemudian kalau kita mau mencari atau search, kita bisa di kanan atas itu ada search ya. Kita bisa dari pengarang, bisa dari judul, bisa dari publikasi, nama publikasinya, lahir tahun, dan sebagainya. Dan kita bisa mencari lebih dari satu. Misalnya kita mau mencari dengan judul personal branding gitu ya. Atau kita mau mencari tentang Mendeley. Nah, tentang Mendeley ini ada 3, tetapi kita maunya yang dari Lis Setiawati. Kita bisa menambahkan autornya Lis Setiawati. Ya. Ini menampilkan semua ya yang tentang Mendeley. Misalnya ini tentang Mendeley Lis Setiawati gitu. Nah, ini sudah bisa kita tampilkan di sini. Atau bisa juga dari pengarangnya. Ya. Jadi ini bisa dilakukan, Bapak Ibu bisa memilih mana yang akan kita pilih. Atau misalnya dari tahun, yang saya tahun 2002 saja. Hanya ada 1. Tahun 2001 rumah nggak ada. Tahun 2020 nah, gitu. Nah, sekarang yang akan kita lakukan lagi adalah bagaimana membuat citasi dan daftar pustakanya. Kalau kita sudah membangun library, sudah bangun perpustakaannya,
Nah, sekarang bagaimana kita membuat citasi dan daftar pustaka? Tadi Bapak Ibu sudah install MS plugin ya, Romo Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa. Kita sekarang tinggal mempraktekkan bagaimana penggunaannya di dalam tulisan kita. Yang pertama adalah aktifkan tab reference di MS Word, ya. Kemudian klik Insert Citation dari toolbar MS Word. Lalu klik Go to Mendeley. Ya, nanti kita akan praktek. Ini, jadi kita tab reference, Insert Citation, lalu ini ada Go to Mendeley, ya. Kemudian kita klik OK. Setelah klik OK, kita bisa pilih judul di Mendeley yang akan kita cite, kemudian terakhir kita cite ini. Ya. Dari situ akan muncul citasi secara otomatis. Ya. Nih. Tadi pakai ini. Lalu yang Pak Sarwoto tadi dengan apa? Tadi sudah ditunjukkan yang Word 2019 seperti apa. Nah, dari situ kita bisa memilih stylenya yang akan digunakan, baik American Medical Association atau APA atau Chicago misalnya, atau kalau kita mau pakai footnote ya pakai Modern Humanities ini ya. Kemudian kita tinggal mengklikkan insert bibliografi untuk daftar pustakanya. Ini insert bibliografi. Ya. Maka sudah akan langsung otomatis bibliografinya ini muncul dan sudah alfabetis. Ya, sudah langsung alfabetis. Coba saya akan praktekkan ya. Nah, misalnya saya akan membuat ini citasi di sini. Ini dokumen saya masuk ke tab reference ya. Kemudian insert citation, kemudian go to Mendeley. Kemudian misalnya saya ini pengarangnya ini. Kemudian kita langsung klik cite ya. Oh maaf saya arahkan dulu. Untuk mengarahkannya di belakang titik ya. Oke, kita bisa di sini. Kemudian kita take reference, insert Mendeley, go to Mendeley, kemudian kita pilih salah satu, kemudian klik cite. Nah, ini muncul angka 1, berarti reference kita style yang saya gunakan adalah Modern Humanities Research Association ini ya. Kita cek, kita pakai ini, kemudian kita lihat di bawah ada footnote. Ya. Tapi kalau kita misalnya mau ganti style, kita tinggal klik di sini, style, pakai APA, dia sudah akan berpindah sendiri. Ya. Kalau tadi yang pas manual mungkin sini ada pakai tanda kurung, ada yang tidak gitu ya. Terus kalau misalnya mau diganti lagi, misalnya pakai Chicago, ini sudah berubah sendiri. Ya. Kita coba menggunakan APA ya. Lalu misalnya kita mau menambahkan citasi, kita tinggal diarahkan kemana citasi akan dilakukan, kemudian insert citation, go to Mendeley, kemudian kita misalnya ini klik di sini lalu cite. Oke. Kalau mau menambahkan lagi tinggal hal yang sama, insert citation, go to Mendeley, kemudian akan diarahkan kemana, kemudian cite. Ya, misalnya lagi insert reference, ya, go to Mendeley, kemudian cite. Nah, kalau sudah, lalu bagaimana cara membuat daftar pustakanya? Kita tinggal menuliskan daftar pustaka. Kemudian biasanya ini ada di tengah gitu ya. Tinggal mengatur-atur aja.
Nah, kemudian kita tinggal masuk ke reference lagi, tab reference, kemudian insert bibliografi. Nah, dia sudah langsung secara otomatis menuliskan daftar pustakanya. Ya, dari style yang kita gunakan. Jadi ini tadi kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini sudah alfabetis, ya, alfabetis nama pengarang. Kemudian kalau kita mau stylenya mau diganti, misalnya kita ganti ini, nah sudah berubah lagi. Kalau misalnya kita ganti ini, sudah berubah lagi, ya, gitu. Disesuaikan dengan style yang digunakan. Ada pertanyaan? Atau ada pengalaman terkait dengan ini, pembuatan citasi ini, teman-teman yang hadir di sini? Bertanya bisa, Bu. Oh, nggih, monggo. Saya Baskoro dari Fakultas Vokasi. Mau nanya ini, Bu, kalau kita mau memindahkan yang ada di all dokumen ke dalam folder kita, ke dalam grup, kan tadi di Mendeley itu kan bikin grup bikin folder, grup apa folder? Folder. Nah, di all dokumen itu kan misalnya saya sudah memasukkan beberapa referensi, terus misalnya ada 2 atau 3 mau saya pindah ke grup yang saya buat, bagaimana Bu? Oke. Iya, Pak. Saya belum pernah melakukan tapi akan saya coba. Nampaknya pakai ekspor nih, Pak. Oh, iya. Kita Terima coba. kasih, Bu. Ini Pak mau diarahkan kemana? Misalnya saya arahkan ke sini. Coba saya lihat. Kok nggak bisa dibuka ya? Oke. Seharusnya pakai ekspor, Pak, tapi kok ini saya nggak bisa nih. Mungkin ada yang bisa membantu saya, silakan. Kalau yang sudah saya coba itu di Mendeley itu, di all dokumen itu all dokumen saya buka, langsung saya drag gitu aja, Bu. Oh, langsung drag nih. Di drag, terus nanti di grupnya itu muncul. Akhirnya berhasil muncul, tapi di all dokumen dia juga masih muncul. Oh, ini. Oh, kalau di drag kan berarti hanya mengcopy nih, Pak, dari yang mengcopy. Berarti kalau mengcopy nanti di all dokumen itu dihapus, nanti ketika kita membuka grup dia nggak ikut hilang, tuh. Sebentar, Pak. Tidak hilang, Pak. Dia tidak hilang. Tidak hilang. Jadi dari sini kan, Pak, dari all dokumen, kemudian Bapak akan memindahkan dia ke folder ya? Ya, satu folder. Yes, sebentar. Folder saya. Kok tidak ada? Jadi, sebentar, Pak. Jadi yang dilakukan Pak tadi langsung ini drag ke langsung drag and drop nih. Ya. Saya malah belum pernah melakukan, mohon maaf. Tapi pada prinsipnya bisa juga menggunakan ekspor. Tapi ini tadi saya ekspor kok bisa. Ini saya berhasil, Bu. Saya pindah ke grup itu, dia sudah muncul di grup, terus di all dokumennya itu saya hapus. Nah, nanti yang di grup itu nggak hilang. Bentar. Tapi saya belum mencoba untuk saya masukkan ke MS Word-nya. Apakah cara ini legal atau tidak itu? Saya cuma coba-coba soalnya.
sebentar Pak. Oh, maksudnya Bapak ketika dari all dokumen ini dimasukkan ke salah satu ini, folder Ya. ini. Oh, ini hanya mengcopy Pak, jadi tidak masalah. Jadi nanti yang di sini tetap ada. Nah, kalau yang di all dokumen itu dihapus nggak masalah, Bu. Ini bisa juga dihapus kok Pak. Jadi misalnya kok ini tidak relevan, lalu saya bisa mendelete gitu. Nah, yang misalnya yang apa paling atas itu sendiri optimalisasi Ya. Google Scholar itu Ya. di drag ke folder coronavirus misalnya. Iya, misalnya Oh. ini ya, saya drag ke sini gitu ya. Ya. Ini Dia kan sudah pindah. nah, Di sini tetap ada. Tetap ada, terus Tetap kalau ada. yang di all dokumen itu optimalisasi Google Scholar itu dihapus. Iya. Itu nggak masalah tuh, Bu? Coba saya hapus di sini. Ya, Ini ikut terhapus. ikut terhapus. Iya. Punya saya kok enggak ya? Ini yang di sini ikut terhapus, Pak. Oh. Coba Pak, dicoba lagi Pak. Oh, yang saya Mas. Maaf, saya Tempat tadi bilang, pertanyaan yang pertama tadi saya berpikir saya Bapak akan memindahkan itu di tidak di Mendeley di folder Mendeley ini, tetapi di folder di PC kita gitu ya. Tadi pengetahuan saya itu. Kalau itu sih Bapak bisa mendownload PDF-nya lalu kemudian disimpan. Tapi kalau atau bisa dengan ekspor ya. Tapi kalau hanya memindahkan dari sini ke sini bisa dilakukan dengan tadi drag and drop itu. Misalnya ini mau dipindahkan ke arsipan gitu ya. Ya. Ini kan berarti ini. J. Analisis survei pengelolaan arsip misalnya. Lalu kita lihat di sini. Analisis survei pengelolaan arsip Pak Y. Ini misalnya kita delete. Maksudnya ngaten ya? Ya. Kita delete, coba di sini atau tidak. Kehapus Pak. Otomatis saya nggak hilang ya, Bu ya? Kenapa J? Saya di all dokumen saya ada satu jurnal di all dokumen sudah saya drag ke folder saya. Terus di all dokumen itu saya hapus, tapi yang di folder saya nggak hilang, masih tetap bertahan ya. Oh J, ini PR saya Pak untuk mencari tahu nanti. Ya, ngaten Bu. Matur nuwun Pak Baskoro, ini juga mungkin memperkaya kita juga. Maaf, saya tadi pemahaman saya tadi yang pertama keliru, mohon maaf. Ternyata Bapak hanya menanyakan kalau dari all dokumen dipindah ke salah satu folder yang ada di sini ya, bagaimana. Ternyata kok tempat saya terhapus, kok tempat Bapak Pak Baskoro kok enggak ya. Ini saya malah mohon maaf, saya kadang enggak sampai ke situ analisisnya. Jadi mungkin dari teman-teman yang lain mau bersharing, Bapak Ibu monggo, boleh loh. Dari chatroom ada pertanyaan, Bu Ning, mau dijawab. Gimana Pak? Dari chatroom ada pertanyaan. Oh J, ya. Saya izin share nggih. J. Saya sharekan dulu. Untuk pertanyaan nomor 1 tadi sudah dijawab oleh Pak Parmo. Yang nomor 2 Bu Ning dari Mbak Birta Bintari. Ada jurnal yang begitu di-add setelah kita download ternyata judulnya otomatis berubah. Apakah kemungkinan jurnal tersebut digunakan pihak lain? Monggo Bu Ning. Ada jurnal yang begitu di-add setelah kita download ternyata judulnya otomatis berubah. Nah, ini saya juga mengalami beberapa kali Pak ini. Dan saya jujur belum tahu penyebabnya kenapa. Jadi contoh saya tadi mendelete banyak hal. Jadi saya kembali ke Mendeley desktop saya. Jadi ketika saya tadi download itu tiba-tiba di sini jadi tulisan kanji gitu. Ini ada contohnya ini ya Pak Y. Bisa terlihat ya? Saya tutup dulu ya ini ya. Oh, ya. Ya. Tiba-tiba ada tulisan seperti ini. Nah, judulnya seperti ini. Nah, ini yang saya belum tahu Pak kenapa. Jadi mungkin malah ada yang mau bersharing monggo. Jadi saya
beberapa kali menemukan seperti ini. Jadi ternyata yang saya download kok malah jadi tidak seperti yang tadi saya tampilkan gitu. Padahal itu dari kadang dari Google Scholar juga. Jadi artinya bahwa itu dari yang terpercaya ya, sumber-sumber terpercaya gitu. Mungkin dari teman-teman Bapak Ibu malah mau bersharing, monggo. Saya juga belum menemukan mengapa ini Pak ini. Monggo, barangkali mau ada yang bersharing malahan. Atau dari Pak Parmo mungkin mau ada pengalaman? Tidak ada, Bu. Saya tidak punya pengalaman. Ada, cuma juga tidak bisa menjawab. Mohon maaf, saya juga ini yang terkait ini saya mengalami Pak. Ini saya juga mengalami, ini saya mendownload, tapi padahal judulnya tadi tidak seperti ini, tapi ketika muncul di judul menjadi seperti ini. Nah, tugas kita kalau memang ini ternyata akan kita pakai, langkah yang kita gunakan adalah kita mencari kembali sumber referensinya, baik di Google Book atau Google Scholar atau mungkin database jurnal, ini kita ganti. Jadi ini kita bisa mengganti di sini judulnya menjadi judul yang benar gitu. Tapi mengapanya saya belum menemukan karena apa gitu. Misalnya gitu. Ngaten Pak, mohon maaf saya tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan mungkin, tapi intinya saya juga mengalami hal itu dan saya belum bisa mengetahui mengapanya. Matur nuwun Pak. J. Ada lagi Pak Supri? Habis Bu, satu itu dulu. J. Baik, begitu Bapak Ibu, sharing saya hari ini terkait dengan Mendeley, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang saya bisa akan saya jawab. Kalau misalnya saya belum bisa, nanti akan saya tanyakan ke yang lebih ahli gitu ya. Jadi saya hari ini lebih sharing dari terlebih pengalaman yang saya lakukan atau saya alami, saya gunakan selama menggunakan Mendeley ini. Jadi memang pertemuan kali ini justru memperkaya, jadi saya pun yang belum tahu menjadi tahu beberapa hal tadi kemarin terkait dengan desktop for Mac, for Linux. Jadi ternyata ada teman-teman yang lain yang bisa bersharing tentang hal itu. Kemudian ada juga yang tadi Pak Sarwoto dan juga ini tadi Romo Hartono juga terima kasih sudah memberikan sharing juga pertanyaan yang mungkin nanti akan membantu kita. Oh, ternyata nanti itu kita harus diarahkan ke Mendeley site dan sebagainya. Kemudian juga ini tadi terkait dari Pak Baskoro tadi, itu pertanyaan yang bagi saya nanti akan menjadi PR bagi saya. Kalau seperti itu mengapa gitu. Nanti kalau perlu nanti akan saya Japri Pak Baskoro kalau saya sudah menemukan jawabannya. Saat ini saya belum bisa menemukan jawabannya. Ngaten, dari saya cukup sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak, saya mohon maaf atas proses hari ini. Kalau misalnya ada yang salah kata atau kurang berkenan, jadi tujuan kami hanya memberikan pemahaman yang sama terkait dengan Mendeley, dan ini lebih ke sharing pengalaman yang kami lakukan di perpustakaan. Dan kami di perpustakaan terbuka, misalnya dari prodi-prodi atau dari teman mahasiswa atau dari dosen yang menghendaki sharing-sharing seperti ini di kemudian hari, baik di prodi maupun di lingkup-lingkup tertentu. Misalnya teman-teman mahasiswa mau menyelenggarakan sendiri, kami sanggup karena kami ada beberapa teman yang bersedia untuk melakukan hal ini di perpustakaan. Tidak hanya terkait ini saja, misalnya juga terkait dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber referensi di perpustakaan. Tadi ada EBSCO, ada GSTOR, kemudian ada
Emerald itu kalau Bapak Ibu menghendaki kami bersharing, kami juga akan bersharing. Begitu, terima kasih dari saya, mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih atas proses hari ini. Waktu saya kembalikan ke Pak Supri. Terima kasih, selamat siang.